Hai guys, welcome back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari. Welcome to the Kala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif seperti janji aku di video sebelumnya. Jadi di video kali ini masih membahas yang namanya menstruasi lagi. Nah, jadi bagi kalian nih yang belum dapat menstruasi atau yang akan, atau bukannya akan ya, tapi yang baru-baru ini mendapatkan menstruasi, gimana nih rasanya guys? Nah, jadi yang bagi belum dapat menstruasi atau masih menunggu rasanya menstruasi itu seperti apa, jadi sabar ya guys menunggu, karena itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenapa kalian itu menstruasinya datang terlambat. Dan sudah pernah aku buat videonya tentang membahas itu, kenapa kalian telat untuk menstruasi pertama kalinya. Kalian bisa cek video-video aku tentang menstruasi di playlist menstruasi aku, jadi kalian searching aja itu di channel aku, playlist menstruasi sudah ada di sana, dan aku sudah banyak membahas tentang menstruasi. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang gangguan fisik apa aja sih yang bakal kalian alami ketika kita itu mengalami yang namanya menstruasi. Jadi bagi kalian nih yang akan atau ingin merasakan menstruasi, kalian patut tonton video ini untuk jaga-jaga aja. Siapa tahu nanti kalau kalian dapat menstruasi, kalian sudah bisa untuk melawan atau mengatasi hal ini atau gangguan fisik yang bakal kalian alami, oke? Nah, jadi sebelum ke videonya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan bantu aku supaya subscriber aku naik, juga penonton aku naik ya guys ya. Dan aku makin semangat untuk buat video-video yang bermanfaat kepada kalian. So, let's get started. Nah guys, jadi di video kali ini aku bakal bawain 3 buah topik dengan sangat-sangat singkat tentang menstruasi. Nah, jadi topik pertama yang bakal aku bahas ke kalian yaitu beberapa gangguan fisik dan bagaimana cara mengatasinya saat kita mengalami menstruasi. Nah, untuk topik yang kedua itu membahas tentang bagaimana atau hal apa saja yang bakal kita lakuin atau yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa badan yang lemas saat kalian itu mengalami yang namanya menstruasi. Dan topik pembahasan yang ketiga yaitu kan biasanya saat menstruasi kalian itu atau aku sendiri itu mengalami yang namanya mood swing. Nah, jadi video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana sih cara sederhana untuk mengatasi mood swing. Nah, kalau kalian itu nggak tahu mood swing itu apa, jadi mood swing itu adalah perasaan yang seketika itu kadang-kadang sedih atau seketika kadang-kadang seneng atau marah atau kesel-kesel. Jadi itu karena ada perubahan hormon dalam tubuh wanita saat biasanya mendekati masa-masa menstruasi. Jadi aku bakal membahas 3 buah topik itu dengan sangat singkat dan sangat jelas, oke? Oke, jadi kita masuk ke topik pembahasan yang pertama nih guys, yaitu beberapa gangguan fisik yang bakal kita alami ketika kita sudah memasuki yang namanya masa menstruasi. Nah, yang pertama dan paling sering dialami oleh wanita yaitu namanya kram perut guys. Aku sendiri kadang-kadang pernah merasakan ini. Jadi kalau aku nggak rajin olahraga, jadi ya kerasa banget kram perutnya guys. Bahkan ada teman aku waktu SMA itu sampai pingsan guys ngerasain kram perutnya ini. Aku nggak tahu di kalian itu seperti apa kram perutnya, atau bahkan nggak ngerasain yang namanya kram perut, karena di teman kuliah aku sendiri itu nggak pernah yang ngalamin namanya kram perut guys. Jadi dia tuh ya mens aja, biasa nggak pernah ngalamin gangguan fisik seperti yang namanya kram perut. Tapi kalau aku nggak olahraga itu udah pasti otomatis aku ngerasain yang namanya kram perut, dia sakit banget. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tips ke kalian. Kalau kalian itu ngerasain yang namanya kram perut, yang patut kalian lakukan yaitu kalian tidur terlentang. Jadi di kasur kalian itu istirahat tapi dengan posisi tidur terlentang, kemudian kompres bagian perut kalian yang kerasa sakit dengan air hangat guys. Jadi yang hangat-hangat kuku aja. Jadi itu tujuannya untuk merelaksasi otot-otot di sekitar perut yang sakit. Jadi itu tipsnya yang pertama, oke? Nah, gangguan fisik yang kedua yang bisa kalian alami yaitu yang namanya pusing guys. Nah, jadi kalau pengalaman aku pribadi itu kalau aku udah ngalamin yang namanya kram perut, pasti otomatis itu pusing. Jadi nggak mau ngelakuin apa-apa. Nah, bagi kalian nih yang merasa pusing saat hari pertama menstruasi, mungkin kalian bisa ngelakuin yang namanya istirahat yang benar-benar cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian. Kemudian kalian itu banyak-banyak minum air putih guys. Nah, jadi itu sih tips yang biasa aku lakuin, oke?
Nah, jadi untuk gangguan fisik yang ketiga, ini bisa aja terjadi di kalian guys, karena ini juga beberapa atau salah satu yang merupakan gangguan fisik saat kalian tuh mengalami menstruasi, yaitu perut kembung guys. Nah, jadi untuk mengatasi ini, kalian tuh cukup banyak-banyak istirahat, kemudian banyak minum air putih. Kalian bisa mix itu air putih dengan kondisi suhu yang normal ataupun yang hangat. Kemudian kalian wajib untuk mengkonsumsi yang namanya makanan bergizi dan bernutrisi seperti sayur, buah, daging. Jadi itu yang bisa mengatasi perut kembung kalian saat di masa menstruasi. Nah, gangguan fisik yang terakhir nih guys, dan aku pun kadang merasakan ini, mungkin kalian juga pasti merasakan ini, tiba-tiba tubuh kalian itu ngerasa pegel, baik itu di back kalian, ataupun di tangan kalian, ataupun di kaki kalian. Pokoknya kalian tuh ngerasa pegel padahal nggak ngelakuin aktivitas atau olahraga yang berat-berat banget gitu ya. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, kalian itu cukup melakukan peregangan ringan guys. Nah, jadi kalau banyak orang yang bilang, kalau mens itu nggak boleh olahraga, no, itu mitos guys. bahkan kalian tuh wajib untuk olahraga, tapi olahraganya yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat, contohnya stretching ataupun yoga. Jadi itu khusus untuk melakukan peregangan di badan kalian ketika kalian tuh merasakan kayak tadi itu punggung pegal ataupun lengan pegal ataupun kaki kalian yang tiba-tiba pegal gitu. Jadi kalian wajib untuk melakukan peregangan ringan. Dan kalau mandi, untuk merelaksasikan otot-otot kalian, kalian bisa menggunakan air hangat guys. Jadi itu tips dari aku untuk mengatasi gangguan-gangguan fisik saat kalian mengalami menstruasi di hari pertama atau selama menstruasi. Nah guys, jadi sekarang kita bakal beranjak ke topik pembahasan kedua, dimana di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian beberapa tips untuk mengatasi badan kalian yang lemah saat kalian tuh mengalami masa menstruasi atau masuk ke dalam masa menstruasi. Nah, jadi tips yang pertama dari aku yaitu kalian wajib untuk yang namanya istirahat yang cukup guys, karena kalian itu tubuh kalian benar-benar membutuhkan energi yang banyak untuk proses menstruasi itu. Jadi benar-benar istirahat yang cukup untuk badan kalian. Kemudian juga untuk tubuh kalian bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan bernutrisi, contohnya dari buah, sayur, dan daging. Dan kalau perlu, kalian itu bisa mengkonsumsi suplemen penambah darah sekali seminggu aja. Itu tujuannya untuk mengganti zat-zat besi yang keluar saat kalian masa menstruasi. Oke, jadi itu tips dari topik yang kedua. Sekarang kita beranjak ke topik pembahasan yang ketiga guys, yaitu mood swing, yaitu dimana kondisi kalian itu Tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang, tiba-tiba kesel, marah, pokoknya hormon kalian itu lagi amburadul dalam tubuh kalian dan kalian itu terbawa suasana atau baperan sehingga kadang-kadang emosi kalian itu meningkat, meletup-letup, jadinya marah-marah sama orang di sekitar kalian, padahal itu bisa calm down, jadi bisa tenang aja gitu. Tapi karena situasi lagi menstruasi jadi nggak kontrol emosinya ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tips ke kalian bagaimana cara mengatasi mood swing kalian atau sedih atau marah saat kalian itu mengalami yang namanya masa menstruasi. Nah, jadi yang pertama, kalian tuh wajib untuk istirahat guys, karena kalau tubuh kalian capek gitu ya, jadi emosi kalian tuh bakal meletup dan makin buar gitu ya emosinya, jadi benar-benar nggak kekontrol. Nah, untuk tips yang kedua, di sini kalau kalian punya orang terdekat, contohnya kayak sahabat, kalau kalian nggak percaya sama sahabat kalian bisa cerita ke mama kalian atau ke kakak kalian. Jadi kalian bisa cerita hal yang buat kalian tuh unek-unek ataupun yang sedih ataupun yang senang ke orang-orang terdekat kalian, oke? Nah, untuk tips yang terakhir, kalau kalian itu bukan tipe orang yang suka istirahat terlalu banyak ataupun suka cerita dengan orang terdekat, mungkin kalian bisa alihkan emosi kalian atau mood swing kalian ke hobi yang kalian suka. Contohnya, kalian itu suka dengerin musik, kalian bisa puter lagu-lagu yang bikin kalian tenang. Kemudian kalau kalian itu suka baca komik, ya udah kalian baca komik aja, atau kalian bisa baca buku yang kalian suka, atau kalian nonton film atau video atau drama Korea yang kalian suka. So guys, jadi sekian dulu 3 topik pembahasan tentang menstruasi yang benar-benar simple, singkat, padat, dan jelas. Dan kalian sudah pasti mengerti tentang apa yang aku utarakan dan apa yang aku kasih tipsnya ke kalian. Dan semoga tips yang tadi aku kasih itu bermanfaat untuk kalian yang sedang masuk ke dalam masa menstruasi pertama atau yang belum masuk ke masa menstruasi, dan persiapkan diri kalian untuk menghadapi gangguan fisik, gangguan mood swing, dan gangguan badan lemah saat menstruasi. Jadi kalian sudah tahu bagaimana tips-tipsnya untuk mengatasi itu, oke? See you in next video. Jangan lupa untuk subscribe, dan aku bakal buat video yang lebih bermanfaat lagi kepada kalian semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe guys dan tonton video aku.